Kisah Bilal radhiyallahu anhum berhutang kepada seorang musyrik untuk berkhidmat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Bilal radhiyallahu anhum ditanya, "Bagaimanakah biaya keperluan Nabi Shallallahu alaihi wasallam?" Jawabnya, "Beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Akulah yang mengurusnya." Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika beliau didatangi seseorang yang kelaparan, maka bila tidak ada biaya, beliau akan berkata kepadaku, "Pinjamlah dari siapa saja agar dapat memberi makan orang itu. Lalu akan kupenuhi keperluan orang itu dengan berhutang." Jika ada orang datang tanpa berpakaian, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam akan berkata, "Pinjamlah dari siapa saja agar dapat membelikan baju untuk orang itu. Lalu aku carikan pakaian untuknya dengan berhutang." Inilah kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, seorang musyrik datang menemuiku. Ia berkata, "Aku telah memperoleh banyak rezeki. Jika kamu perlu uang, jangan meminjam dari orang lain. Pinjamlah dariku." Aku senang dengan tawaran itu. Aku pun meminjam uangnya untuk keperluan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, setelah aku berwudu untuk azan, tiba-tiba datanglah orang musyrik itu dengan kelompoknya. Ia berteriak, "Hai orang Habsyi!" Aku pun menoleh lalu menjumpainya. Ia langsung memaki dan berkata kasar kepadaku. Katanya, "Tinggal berapa hari lagi bulan ini?" Jawabku, "Sudah hampir habis." Ia berkata, "Bulan ini tinggal 4 hari lagi. Jika kamu tidak membayar hutangmu dalam 4 hari ini, maka aku akan menjadikan dirimu sebagai budakku dan kamu harus mengembalakan kambing seperti dahulu." Setelah berkata demikian, ia pun pergi meninggalkanku. Sepanjang hari aku sangat sedih memikirkan hal itu. Setelah sholat Isya, aku mendekati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kuceritakan seluruh kejadian tersebut kepada beliau. Aku berkata, "Ya Rasul, sekarang engkau tidak memiliki apapun untuk melunasi hutangku. Aku juga tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Si musyrik itu pasti akan menghinaku lagi. Oleh karena itu, jika diizinkan, aku akan pergi dari sini sampai mendapatkan uang untuk membayar hutang itu. Jika engkau memanggilku, aku akan segera datang." Setelah kuucapkan hal tersebut kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam, aku segera pulang, persiapkan pedang, perisai, sepatu, dan barang-barang lainnya untuk keberangkatan esok pagi. Ketika subuh hampir tiba, datanglah seseorang dan berkata, "Cepatlah, Nabi ingin menjumpaimu." Aku segera pergi. Setibanya di sana, kulihat ada 4 ekor unta penuh dengan muatan sedang duduk. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada kabar gembira untukmu, wahai Bilal. Allah memberikan karunia-Nya untuk membayar hutangmu. Ambillah unta-unta itu beserta muatannya. Barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari pemimpin kaum Fadak atas nazarnya." Aku pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu segera aku bayar semua hutangku. Pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih menunggu di masjid. Aku kembali ke masjid menjumpai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, "Alhamdulillah, dengan berkah engkau hutangku dapat terbayar. Dan sekarang tidak ada lagi hutang yang tersisa." Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah masih tersisa barang-barang itu?" Sahutku, "Ya, ada sedikit yang tersisa." Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sisa barang-barang itu pun harus kamu bagikan sampai habis, sehingga aku dapat tenang. Aku tidak akan pulang sebelum barang itu habis dibagikan." Kemudian aku pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut. Setelah sholat Isya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apakah masih ada yang tersisa dari yang kukatakan tadi?" Jawabku, "Ada sedikit tersisa. Belum datang yang memerlukannya." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali beristirahat di masjid. Keesokan harinya setelah sholat Isya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah masih ada sisa barang dari yang kukatakan kemarin?" Jawabku, "Allah telah memberkati engkau dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah habis dibagikan." Mendengar kabar tersebut, beliau Shallallahu alaihi wasallam memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat takut jika nyawa beliau dicabut, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya.
Barulah pada malam hari itu Nabi SAW kembali ke rumahnya menemui istri-istri beliau, Badlul Majhud. Banyak juga wali Allah yang hidup tanpa sedikit pun menginginkan harta di sisi mereka. Jika para wali Allah saja demikian, bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin para anbiya, pemimpin para aulia? Beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih dari keduniaan. Saya mendengar dari beberapa sumber bahwa si Abdurrahim Raipuri memiliki sesuatu kebiasaan, yaitu apabila ada uang di sisinya, ia langsung memberikannya kepada orang lain. Dan sebelum ia meninggal dunia, ia telah memberikan seluruh miliknya. Bahkan pakaian yang sedang ia kenakan sebelum meninggal ia berikan kepada khodimnya, yaitu Maulana Abdul Qadir rahmatullah alaihim. Ia berkata kepadanya, pakaian ini adalah pinjaman darimu. Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaihim setiap sholat maghrib, jika ia memiliki uang, ia segera mencari orang yang sedang kesulitan karena memiliki hutang, sehingga ribuan orang yang memiliki hutang telah dibantunya. Ia berkata, uang adalah benda yang sering menyebabkan pertengkaran. Aku tidak mau menyimpannya hingga malam hari. Di samping itu masih banyak wali-wali Allah yang kehidupannya seperti itu. Saya kira tidak perlu diungkapkan satu persatu, karena masing-masing di antara mereka memiliki warna kehidupan yang berbeda-beda. Dan di taman bunga, setiap jenis bunga memiliki bentuk dan keistimewaan tersendiri.